Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, selamat pagi semuanya. Kita mau ada doa pagi pada pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas rencana kita sepanjang hari ini. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan supaya kita juga bisa hidup lebih baik lagi dari hari kemarin dan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama mau menyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Biarlah ini menjadi doa kita juga bahwa jiwa kita merindukan Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir. Amin. Katakan dengan hati yang tulus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan hati yang lebih tulus lagi. Katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan, Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah.
katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Katakan sekali lagi, Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Sadari bahwa kita makhluk yang sungguh terbatas, saudara-saudara. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Hanya kepada Dia kita berserah. Amin. Kaulah Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi kerinduan dan hasrat kita satu-satunya dalam hidup kita. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Panggil dia, panggil dia Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi panggil dia dengan sungguh-sungguh, katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segala-galanya, segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sembah Dia. Haleluya, kami sembah Kau. Haleluya. Mari naikkan pujian syukur hanya kepada Tuhan, Sang Raja yang Maha Agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Sembah bagimu Bapa, hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sembah bagimu, sembah bagimu Tuhan. Naikkan syukur kami bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami rindu menyembah-Mu, kami rindu menyenangkan-Mu, Tuhan Yesusku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat semua yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Kami mau memuji-Mu lebih lagi lah. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kami akan tuangkan dalam lagu ini. Kami akan ungkapkan dalam lagu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan jiwaku, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku, jiwaku haus kepadamu, ya Allah
Allah yang hidup. Sekali lagi dari awal katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Amin. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Katakan lagu ini dari awal, menjadi doa kita secara tulus. Jiwaku merindukanmu, amin. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, bersyukur kepadamu, amin. Sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk yang punya masalah pribadi, kita mau datang kepada Tuhan, kita bawa segala permasalahan hidup kita. Kita mohon Tuhan beri kekuatan dan pengharapan. Hanya kepada Dia sajalah kita memohon, karena hanya Dia yang punya hidup kita. Amin. Buat kami yang kudus dan bercacat salah di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mau belajar mengalami Tuhan dalam hidup kita. Bukan cuma berteori bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Kita mau mengalami Tuhan. Alami Dia. Buktikan Tuhan itu hidup dalam hidup kita masing-masing. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Sekali lagi kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, analahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu.
Sekali lagi, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, ada suatu keadaan yang sangat amat berbahaya jika seseorang sudah tidak bisa merasakan, tidak bisa menikmati apapun di dunia ini, termasuk tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan. Ini berbahaya sekali. Sebelum itu, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari, Bapa kami yang di surga, di tengah-tengah daya tarik dunia ini, kami mau berjaga-jaga, kami mau menjaga hidup kami ini, sehingga tidak terseret oleh daya tarik dunia ini, oleh hawa nafsu, oleh semua hal, sehingga kami menjadikan kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Pagi ini biarlah setiap kami boleh belajar kembali, mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Engkau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu istilah, yaitu mati rasa. Mati rasa itu luka tetap tidak berasa. Ya, apakah itu baik? Belum tentu. Tuhan ciptakan ketika kita luka berasa itu supaya kita ada gerakan refleks kalau ada yang bahaya. Bayangkan kalau kita tertusuk tuh tidak berasa, tiba-tiba mati saja. Jadi ada orang yang tidak bisa merasakan lagi dunia ini seperti apa karena terlalu kaya. Karena terlalu kaya, ia tidak bisa menikmati kekayaannya bahkan. Seperti begini loh saudara, anak kecil yang suka permen misalnya, lalu diberikan permen serumah, sudah gak kepengen lagi, hilang rasa pengennya, jadi mati rasa saudara. Ya, ia menjadi miskin di dalam kekayaannya. Secara materi dia kaya, tetapi jiwanya miskin. Ia tidak bisa menikmati juga kekayaannya itu. Ya, ia ketika seseorang menjadi sangat amat kaya, ia kehilangan rasa bahagianya. Ia sudah tidak bisa merasakan bahagianya, bisa membeli sesuatu yang dia idamkan. Bayangkan kalau seseorang karyawan menabung sampai suatu hari tabungannya cukup, lalu ia membeli sesuatu yang ia inginkan, kan dia bisa merasa senang. Tapi kalau orang terlalu kaya, apa saja bisa dibelinya, maka dia tidak berasa apapun, saudara. Ada seorang yang cerita sama saya, saking kayanya orang ini, ia pergi ke department store, toko baju, semua baju dibelinya, disuruh kirim ke rumah. Setelah dikirim ke rumah, bertahun-tahun ia tidak pernah memakainya juga. Ia tidak tertarik sebenarnya. Mati rasa, saudara. Makanya terlalu kaya itu bahaya. Kalau tidak mengenal Tuhan. Kalau tidak disalurkan menjadi berkat. Bahaya, saudara. Orang rumahnya besar tapi tidak bisa menikmati rumahnya. Ya, tidak bisa menikmati waktu bersama keluarga maupun hidupnya. Bukan karena ia tidak mau loh, saudara. Karena jiwanya bisa mati rasa. Saking kayanya dia. Mati rasa, saudara. Saudara kalau mengalami, meskipun belum terlalu kaya, tapi bisa mati rasa. Seperti orang yang dibawa ke restoran setiap hari. Makanannya 10 macam setiap hari. Pagi, siang, malam. Lama-lama bukannya tidak bisa menikmati, bahkan muntah, saudara. Ya, makanya hidup yang cuma satu kali ini,
Jangan hidup sia-sia. Jangan hidup untuk diri sendiri. Belajar yang benar, ya. Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai 2. Ada suatu kemalangan yang kulihat di bawah matahari. Seorang diberi kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sehingga tidak kekurangan apapun. Tetapi Allah tidak memberinya kuasa untuk menikmati itu. Percuma, nggak bisa dinikmati. Nah, perhatikan saudara. Ini bukan karena penyakit atau apa, bukan. Karena memang jiwa manusia tidak bisa dipuaskan oleh harta benda dunia ini. Apalagi semakin banyak. Kalau dari sedikit ke banyak mungkin masih bisa ada rasa senang, gembira. Makin banyak senang, tapi kalau sudah melimpah ruah, sudah tidak senang lagi. Saudara yang biasa nginep di hotel kalau nggak pernah, senang. Tapi kalau setiap saat nginep di hotel karena traveling, keliling dunia, bosen. Saudara. Dan itu merupakan siksaan bahkan. Ya, hati-hati ya saudara ya. Ini bukan soal berapa jumlah uang atau harta yang kita miliki, tetapi keadaan hati kita itu ada di mana. Itu, kalau keadaan hati kita ada di Tuhan, maka kekayaan meskipun bukan daya tarik tapi menjadi berguna, menjadi saluran berkatnya Tuhan untuk memberkati banyak orang. Kan begitu. Nah, makanya kekayaan atau harta benda dunia ini tidak bisa membuat seseorang bahagia. Seringkali kekayaan malah membuat seseorang menjadi dingin dan kosong. Karena memang kekayaan bukan dosa, tapi bisa menjadikan seseorang dingin dan kosong hidupnya. Kondisi batinnya merana. Kenapa? Karena hartanya banyak, hatinya ada di sana, dan ia tidak bisa menikmatinya. Orang seperti ini pasti tidak bisa mengucap syukur juga. Tidak bisa memiliki perasaan rasa syukur. Bukan karena tidak mau, tetapi karena semuanya yang ada itu terasa biasa-biasa saja. Makanya tidak mengucap syukur. Makanya kurang terus. Hal yang luar biasa dianggap biasa oleh dia. Sehingga lama-lama ia kehilangan rasa kebutuhan akan Tuhan. Ya nggak butuh Tuhan. Karena semuanya tersedia, semua bisa dia beli katanya. Tuhan tidak kelihatan. Makin jauh hatinya dari Tuhan. Ya, tapi yang jelas ia kehilangan rasa untuk puas atau menikmati segala sesuatu. Ini yang paling tragis. Rumah besar tapi terasa dingin. Makanan yang terbaik tapi terasa hambar. Perjalanan mewah terasa biasa-biasa saja. Barang baru yang dibeli hanya senang dilihat sebentar saja, 1 menit. Ya, ini tragis sih kalau kita membayangkan hal ini. Hilang rasa kebahagiaan. Di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 11 dikatakan begini, harta bertambah tetapi hati tidak tenang. Yang bertambah uangnya bukan damai sejahteranya. Kan ironi ya saudara ya. Ilustrasinya begini, ada seorang pengusaha yang begitu sukses. Hingga ia memiliki villa di 7 negara. Ketika ia ditanya, mana rumah yang paling Anda sukai? Ia menjawab pelan, tidak ada. Kenapa? Karena ia sudah lupa rasanya pulang ke rumah itu seperti apa. Saking kayanya, saking banyaknya, ia memiliki segalanya, tetapi kehilangan kemampuan untuk menikmati. Ia kaya secara materi, tapi miskin secara emosional. Itulah mati rasa yang paling tragedi. Mati rasa, jiwanya kosong, tidak bisa merasakan apapun kenikmatan yang ada di dunia ini, tidak bisa merasakan kebahagiaan apapun, apalagi merasakan Tuhan. Tuhan Yesus sangat memberi peringatan akan hal ini. Tuhan tidak pernah membenci orang kaya. Ia makan dengan mereka, melayani mereka. Bahkan beberapa muridnya berstatus kaya.
Tetapi Tuhan Yesus memberi peringatan keras. Betapa sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Markus 10 ayat 23. Sukar bukan karena Tuhan yang menutup pintu. Tapi hati orang kaya itulah yang seringkali mati terhadap kebutuhan rohani. Ya, itulah bahayanya kekayaan. Ya, rasa mati karena kenyamanan yang berlebihan, terlalu nyaman, itulah yang mematikan kemampuan kita menjadi mati rasa. Jika tubuh terlalu lama tidur, otot-ototnya akan lemah. Jika hidup ini terlalu lama dalam kenyamanan, jiwa menjadi tumpul. Saudara. Kekayaan menciptakan zona nyaman yang pelan-pelan akan membuat seseorang kebal, tidak bisa merasakan nyaman itu seperti apa. Ya. Makanya justru ini tragedi yang paling besar di dunia ini. Orang masih hidup tapi serasa sudah mati. Tidak bisa menikmati keindahan yang sederhana, tidak bisa bersyukur, tidak bisa tulus, tidak ada kesenangan, bahkan tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Bukan karena mereka tidak mau, saudara, karena mereka kehilangan kemampuan itu. Tuhan ingin memulihkan semuanya, kabar baiknya itu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bertobat, menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, persembahkan hartamu yang terlalu berlebihan itu untuk menolong banyak orang, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk sesuatu yang berguna. Barulah jiwa itu akan hidup lagi. Sebab manusia yang hidup untuk dirinya sendiri lama-lama mati jiwanya. Mari kita belajar, saudara. Saudara, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk rema di pagi hari ini. Kami semua diberkati. Kami semua tidak mau kehilangan rasa Tuhan. Terutama rasa kebutuhan akan Tuhan sendiri. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk gereja Mula-Mula GMM. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan, seluruh umatnya dimanapun berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.